بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat-sahabat memori santri semuanya saja rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab As-Siyam, tepatnya pada halaman 23 yang masih menerangkan terkait adab-adab atau tata krama puasa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar puasa kita sah menurut syariat dan sah menurut hakikat. Dan insya Allah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-11 kalinya. Langsung saja, talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li khusuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina barakati jitima'ina wa istifadatina walidaf'il baliyat daf'i syarril jinni wal insi wa tashwisihim hadaratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab As-Siyam Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyaikhina masyaikhikum jami'i abaina ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tepatnya pada halaman 23. Warawalan ngriwayatake sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani bi isnadihi kelawan sanate At-Tabrani ngriwayatake an Ubadah bin Samit saking Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ngriwayatake anna Rasulullah ing sak temene utusane Allah utawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul dawuh yauman ing dalem swijine dina wa qad hadara hale temen wis hadir apa Ramadan wulan Ramadan. Dawuh Kanjeng Nabi atakum ing dawuh atakum teka ing sira apa syahru barakatin wulan barokah. Ya gisyakum ngerungkepi ing sira sapa Allahu Allah fihi ing dalem syahru barokah. Fayanzilu mongko nurunake sapa Allah ar-rahmata ing rahmat utawa kawelasan wa yakhutu lan ngelungsur sapa Allah al-khotoya ing pira-pira keluputan wa yastaujibu lan nyembadani sapa Allah fihi ing dalem syahru barokah nyembadani ad-du'a ing donga yanzuru ningali sapa Allah taala ila tanafusikum maring oleh perlombaan sira utawa oleh persaingan sira persaingan ibadah maksude fihi ing dalem syahru barokah wa yubahilan mamerake kebagusan sapa Allah bikum ing sira mamerake malaikatahu ing malaikate Allah. Oleh karena itu fa'aru mongko padha ngetokno sira Allah ing Allah min anfusikum saking pira-pira awak dhewe sira ngetokno khairon ing kebagusan. Fa inna syaqiyya krana sak temene wong kang cilaka iku man wong khurima kang kinalingan sapa man fihi ing dalem syahru barokah kinalingan rahmatallahi ing kawelasane Allah azza wa jalla. Azza maha luhur sapa Allah
wa jalla lan moho agung sapa Allah. Saya terjemah dahulu warawa at-Tabrani bi isnadihi. Imam at-Tabrani dengan sanadnya beliau meriwayatkan hadis dari siapa? An Ubadah bin Samiti, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah, sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Kapan itu? Yauman, pada suatu hari, wa qad hadara Ramadhanu, sementara bulan Ramadan telah hadir. Sabda beliau adalah atakum, lafat atakum. Atakum telah datang, telah mendatangi kalian, syahru barokatin, yaitu bulan penuh berkah. Yaghsyakumullahu fih, yaghsyakum menutupi kalian, menyelimuti kalian, Allahu Allah fihi di dalam bulan itu. Allah menyelimuti kalian di dalamnya. Maksudnya menyelimuti itu ya menyelimuti dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan ijabatud doa. Oleh karena itu setelahnya dikatakan fayanzilu, maka Allah menurunkan ar-rahmata, rahmatnya. Wa yakhutu, dan Allah melungsur. Melungsur itu menjatuhkan atau mengampuni begitu aja ya. Wa yakhutu, dan Allah mengampuni al-khataya, kesalahan-kesalahan. Wa yastaujibu, dan Allah mengijabai, Allah mengabulkan fihi di dalam bulan tersebut doa-doa. Doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Yanzuru ningali sob Allah melihat, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fih. Yanzuru melihat Allah melihat kesungguhan kalian. Allah melihat kesemangatan kalian dalam berlomba-lomba untuk melakukan ibadah fihi di dalam bulan tersebut. Kenapa kok Allah itu melihat perlombaan-perlombaan kalian atau persaingan kalian di dalam beribadah? Soalnya Allah akan memamerkan kepada malaikat. Wa yubahi, dan Allah akan memamerkan kebaikan. Wa yubahi bikum, dan Allah akan memamerkan kebaikan kalian, malaikatahu, terhadap malaikat-malaikatnya. Kenapa Allah merasa penting untuk memamerkan kebaikan kita, kesemangatan kita di dalam beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan? Soalnya dulu ketika Allah menciptakan manusia, yang pertama protes adalah malaikat. Sebagaimana diterangkan di dalam firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Kemudian malaikat protes dengan berkata, qalu ataj'alu, ya Allah, apakah engkau akan membuat makhluk yang selalu berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan selalu bertengkar atau berkelahi, selalu mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami kurang apa ya Allah? Kami senantiasa bertasbih, mensucikan dan bertakdis, ya, mensucikan dan membersihkan dirimu. Kami senantiasa bertasbih kepada engkau, masih kurang apa? Itu malaikat protes. Dianggapnya Allah akan menciptakan manusia itu adalah akan menciptakan makhluk yang sukanya merusak, yang sukanya saling bermusuhan. Oleh karena itu, ketika manusia itu semangat di dalam beribadah, Allah merasa sangat bangga, sehingga akan memamerkan kepada malaikat-malaikatnya.
wa yubahilan dan wa yubahi bikum dan Allah akan memamerkan kebaikan kalian malaikatahu terhadap malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu fa'aru, oh ya tadi ada tanafus ya, ada catatan kaki tanafus, qauluhu ila tanafusikum, qauluhu ila tanafusikum wa fin nihaya at-tanafus minal munafasah wa ya ar-raghbah fil syai' wal infirad fihi. Artinya mutanafus itu adalah apa ya, ingin menjadi nomor satu ya, ingin menjadi nomor satu, berlomba-lomba, bersaing. Cuman di sini adalah bersaing dalam kebaikan. Wa huwa minasyai' an-nafis al-jayyid fi naw'ihi intaha dalilul falihin. Kemudian qauluhu wa yubahi dan Allah akan memamerkan kalian, maknahu yudhiru fadlakum lahum wa yurihim husna amalikum wa yusni alaikum indahum. Yang dimaksud wa yubahi itu Allah akan menampakkan kebaikan kalian dan akan memperlihatkan kepada malaikat kebaikan amal kalian dan akan memuji-muji kalian di depan malaikat-malaikat tersebut. Itu oleh karena itu lanjut fa'aru mongko padha ngetokno sira, maka perlihatkan fa'aru Allah min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah diri-diri kalian kepada Allah kebaikan-kebaikan. Artinya perlihatkan kepada Allah bahwa kalian memang benar-benar semangat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Fa inna syaqiyah, karena sesungguhnya orang yang celaka adalah man hurima fihi rahmatullah, orang yang terhalang dari rahmatnya Allah pada bulan tersebut atau bulan Ramadan. Jadi kalau orang itu tidak mendapatkan rahmat Allah, minimal ya, karena di dalam Ramadan sebagaimana keterangan sebelumnya akan dibagi tiga, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan yang 10 hari pertama banyak rahmat Allah, 10 hari kedua banyak maghfirah Allah, 10 hari ketiga banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Lah orang itu kalau rahmatnya saja enggak, berarti dia memang benar-benar orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Orang yang celaka adalah man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla, orang yang pada bulan Ramadan kok tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah orang yang celaka. Lanjut. Wa yutatallabu lan den anjurake syahra ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Ini Ramadanin ya, bisa malah sebaiknya Ramadanin ya, karena Ramadan itu ketika yang disengaja itu adalah umum, ini alamiahnya kurang begitu berlaku sehingga menjadi isim munsorib. Syahrul Ramadana, syahrul Ramadanin ing dalem wulan Ramadan, apa sing den anjurake, apa al-iktharu ngekeh-ngekehake min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an al-Karim kang mulya. Alasane napa li anna syahrul Ramadanin, karena sak temene wulan Ramadan huwa syahrun nuzulil Qur'ani, yaiku wulan mudune Al-Qur'an al-Karim kang mulya jumlatan kelawan global. Ila baitil izzati maring baitul izzah fis samai ing dalem langit al-ula kang pertama. Wa syahru tanazzulihi lan wulan tumurune Al-Qur'an tadrijan kelawan bertahap ala qalbin nabiyyi ing atase atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik lan krana mengkono huwa syahru nuzulil Qur'an, yusannu den sunnahake apa al-iktharu ngekeh-ngekehake min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an fi syahri Ramadanin
ing dalem wulan Ramadan, siyama hale apa maneh fil laili ing dalem waktu wengi. Faqad warada krana temen wis tumeka fi sahihaini ing dalem kitab hadis sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim apa ani Ibni Abbasin keterangan dawuh ani Ibni Abbasin. Ani Ibni Abbasin dan riwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apa sing den riwayatake apa qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Kana Rasulullah ing dawuh kana Rasulullah kana ono sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku ajwadan nasi luweh loman-lomane menungso. Wa kana lan ono apa ajwaduma luweh loman-lomane tingkah yakunu kang tinemu sapa Rasul iku fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan hina yalqahu ing dalem nalikane nemoni ing Rasul sapa Jibrilu malaikat Jibril. Wa kana lan ono lanjut wa kana lan ono sapa Jibril ai Jibrilu tegese malaikat Jibril alaihi salam iku yalqahu manggi utawa nemoni sapa Jibril ing Kanjeng Nabi fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi min Ramadhana saking wulan Ramadan. Fayudari suhu mongko saling macaake sapa Jibril ing Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fala Rasulullah mongko yakti utai utusane Allah iku ajwadu luweh loman maksudnya luweh semangat bil khairi kelawan kebagusan minar rihi tinimbang saking angin al-mursalati kang den tiupake. Saya terjemah dulu. Wayutatallabu dan dianjurkan sahra Ramadhana di bulan Ramadan. Apa yang dianjurkan? Al-iktsaru min tilawatil Qur'anil Karim, memperbanyak pembacaan Al-Qur'anul Karim. Alasannya apa? Li'anna syahra Ramadhana, karena bulan Ramadan tersebut huwa syahru nuzulil Qur'anil Karimi, bulan turunnya Al-Quran jumlatan secara global. Turun kemana? Ila Baitul Izzati, turun ke Baitul Izzah, di suatu tempat yang diberi nama Baitul Izzah fis sama'il ula, yang posisinya berada di langit yang pertama. Itu alasan pertama. Wa syahru tanazzulihi, alasan kedua adalah karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran yang secara bertahap. Turun kemana? Turun ke dalam hati beliau Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tadi ada keterangan jumlatan ya, dua alasan kenapa di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena bulan Ramadan turunnya Al-Quran secara global ke Baitul Izzah, dan Ramadan pula turunnya Al-Quran yang secara bertahap turun kepada beliau Sayyidina Rasulullah. Itu tadi ada catatan kaki, Quran turun pada bulan Ramadan jumlatan ila Baitul Izzah. Catatan kaki nomor 1, warada fi hadits Ibni Abbasin rafa'ahu nazalal Qur'anu daf'atan wahidatan ila sama'id dunya fawadi'a fi Baitul Izzah thumma unzila ilal ardi nujuman, rawahu Ahmad fi musnadihi. Al-Quran diturunkan secara langsung ke langit dunia, kemudian ditempatkan atau diletakkan di suatu tempat yang diberi nama Baitul Izzah. Lanjut. Walidzalik, oleh karena keberadaan bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, baik yang secara global atau yang secara bertahap. Oleh karena itulah
yusannu disunnahkan al-iktharu min tilawatil Quran untuk memperbanyak bacaan Al-Quran fi syahri Ramadhana fi syahri Ramadhanin pada bulan Ramadan, siyama fil laili, apalagi pada waktu malam. Kenapa? Soalnya faqad warada fi sahihaini, telah diterangkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah riwayat yang berbunyi begini. Ani Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqala, dia berkata, kana Rasulullah, perkataan kana Rasulullah, bahwasanya beliau utusan Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, dia adalah orang yang paling dermawan atau orang yang paling semangat dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kondisi dia paling bersemangat, kondisi beliau paling dermawan atau paling semangat di dalam kebaikan adalah di bulan Ramadan. Kapan itu tepatnya? Hina yalqahu Jibril, yaitu ketika malaikat Jibril mendatangi beliau. Tadi ada catatan kaki ajwadan nas, qauluhu ajwadan nas binasbi ajwada li annaha khabaru kana, wa makna ajwadan nas aktsarun nas judan wal jud al karam wa huwa minas sifat al mahmudah. Artinya Nabi adalah seorang manusia yang paling dermawan. Kemudian wakana ajwadu ma yakunu, catatan kakinya qauluhu wakana ajwadu ma yakunu huwa biraf'i ajwadu, hakadza fi aktsari riwayah, wa ajwadu ismu kana wa khabaruhu mahdhufun ay au huwa marfu'un ala annahu mubtada'un mudhafun ilal masdar wa huwa ma masdariyatun wa khabaruhu fi Ramadan. Wa taqdiru ajwadu akwani Rasulillah fi Ramadan, wa fi riwayatil asili ajwadu bin nasbi ala annahu khabaru kana, wa taqdir kana Rasulullah muddata kaunihi fi Ramadan ajwada minhu fi ghairihi. Qala an-Nawawi ar-rafu ashhar wa nasbu jaizun. Wa dzakara annahu sa'ala Ibnu Malik anhu fa kharaja ar-raf'u min min thalathati aujuhin wan nasba min wajhaini. Wa dzakara Ibnul Hajib fi amalihi lirraf'i khamsatu aujuhin tawarada ma'a Ibni Malik minha fi wajhaini wa zada thalathatan wa lam yukharrij 'ala nasbi. Qultu wa yurajjahu ar-raf'u intaha Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ini maksudnya kata ajwadu tadi itu banyak wajah ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan boleh, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan juga boleh. Yang jelas maksudnya adalah keadaan di mana Nabi itu dalam kondisi paling paling dermawan, paling semangat di dalam kebaikan adalah hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril menemui beliau. Wa kana Jibrilu alaihi salam, dan Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu setiap malam selalu mendatangi kanjeng Nabi. Dalam rangka apa? Fayudari suhu Al-Qur'ana, mereka saling membacakan Al-Quran, jadi gantian. Qauluhu fayudari suhu Al-Qur'ana, qauluhu fayudari suhu fa inna zahirahu anna kullan minhuma kana yaqra'u alal akhar. Kalau melihat redaksi hadis ini, artinya secara teksnya menyimpulkan bahwa masing-masing antara Nabi dengan malaikat Jibril itu saling membacakan Al-Quran. Oleh karena itu fayudari suhu Al-Qur'ana, maka mereka berdua saling membacakan Al-Quran.
Fala Rasulullah, maka sungguh beliau Rasulullah ajwadu bil khair, dia adalah orang yang paling semangat dalam kebaikan, minar rihi, dia lebih semangat dalam kebaikan daripada angin yang ditiupkan. Nah, dari hadis ini ya, dapat kita simpulkan bahwa di antara hal yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan atau saat kita menjalani puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Artinya apa? Tetap ya dalam adab tetap masih dalam pembahasan adab-adab Al-Quran. Artinya untuk mencapai puasa lahir batin adalah menahan diri dari perbuatan maksiat, khususnya dalam hal ini adalah maksiatnya lisan, kemudian mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai ibadah, yang diantaranya adalah membaca Al-Quran. Apalagi waktu malam ya, sebagaimana tadi dalam hadis itu, setiap malam beliau malaikat Jibril itu selalu menemui Nabi untuk tadarus, untuk darusan Quran, saling membaca Al-Quran gantian. Yang ini mungkin kemudian menjadi dalil ya, jelas ini bukan mungkin, ini menjadi dalil bagaimana tadarus Al-Quran pada malam, setiap waktu malam di bulan Ramadan ini memang sangatlah dianjurkan, langsung dicontohkan oleh beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk video kali ini, pengajian kali ini kita cukupkan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah, sehingga dipilih menjadi hamba-hambanya yang diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.